Oke ya, hari ini kita kembali lagi untuk mereview contoh bagaimana kita akan melakukan analisis terhadap suatu logika ya atau algoritma. Ya, ini pendekatannya adalah basis pair testing ya. Adapun pseudocode yang saya share yakni suatu fungsi ya, suatu subroutine. Nah, di sini teman-teman bisa cek ada parameternya 3, nama fungsinya adalah f, x, y, dan z ya. Ini semuanya bertipe angka ya, bertipe numerik atau integer atau mungkin bilangan kontinu. Oke, lalu ada variabel lokal yakni total ya, kita set dengan nilai awal 0. Nah, setelah itu ada kondisional di situ. Oke, kita tambahkan lagi kondisionalnya ya, biar mantap ya. Else misalnya di sini else total sama dengan total dikurangi x misalnya seperti itu. Oke ya, silahkan dibuat, dipelajari dulu, lalu teman-teman coba untuk apa namanya ya, buat basis pair testingnya ya. Oke. Untuk daftar hadir setelah ini ya akan saya lakukan daftar hadir. Sekarang teman-teman diminta untuk mempelajari pseudocode ini dalam bahasa Python, lalu coba untuk melakukan analisis terhadap secara basis pair testing ya, sehingga pengujiannya tahu ada berapa region ya, ada berapa predikat node ya, nilai kompleksitasnya berapa, lalu jalur-jalur independennya bagaimana, begitu ya. Suara saya jelas dan terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Nanti jam 9:05 ya. Mudah-mudahan saya akan tunjuk misalnya Faiz atau Doni gitu ya, atau Aulia gitu ya, untuk menjawab ya. Perlihatkan nanti soal jawaban kalian, solusinya.
Oke, sambil ini saya lakukan presensi ya. Melia Antika hadir ya. Hadir, Pak. Velia hadir. Sehat Ari. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Putri Adilah. Hadir, Pak. Siti Nur Aida. Hadir, Pak. Iwan Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Dava Utomo. Hadir, Pak. Sebentar ya, Dava Utomo. Setelah Dava, ini Siva Aulia. Hadir, Pak. Tati Adli hadir. Tasya hadir ya. Ini hadir. Faisal Akbar. Cut Nur Intan. Hadir, Pak. Sasti. Wahyu Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Kevin Surya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Cindy. Muhammad Fauzan. Hadir ya. Muhammad Idoh An-Nakib. Aulia. Hadir, Pak. Bravman Protus. Hadir, Pak. Nabila Syahrul. Yolanda. Hadir, Pak. Ini Yolanda atau Nabila? Yolanda, Pak. Yolanda ya. Hutari. Hadir, Pak. Dava Eka. Hadir, Pak. Rosa. Hadir, Pak. Hanif Ayunda. Hadir, Pak. Tongku Ahmad. Hadir, Pak. Anna Syabila. Anggun Karenina. Hadir, Pak. Andreas. Hadir, Pak. Azahra. Hadir, Pak. Nah, saya minta sebentar untuk aktifkan kameranya semua. Kita lakukan screenshot aja ya sebentar, silakan. Oke. Jennifer hadir ya, Jennifer Bravman. Hadir, Pak. Oke, hadir. Satari hadir. Terus Melia Antika. Hadir, Pak. Oke ya. Yang belum hadir di sini, saya cek. Cindy ya, Cindy, Cut Nur Intan, Faisal ya. Cindy hadir, Pak. Hadir, Pak. Cynthia. Intan Maulana hadir, Pak. Oh, hadir, oke. Cindy hadir nggak Cindy? Hadir, Pak. Cindy hadir ya, oke ya. Faisal Akbar. Muhammad Idho. Nabila Syahrul. Anna Sabila, itu belum ya. Oke, sip, thank you ya teman-teman. Silakan untuk menghemat bandwidth bisa nonaktifkan kembali ya kameranya. Kalau ada yang sudah bisa menyelesaikan, mungkin Tongku ini sudah ya, Tongku ya. Langsung ya, share screen aja kamu ya. Silakan langsung share screen yang sudah selesai. Jadi source code ini dia contohnya ada pengecekan ya. Di dalam pengecekan ada pengecekan juga ya. Di dalam percabangan ada percabangan atau kita sebut dengan nested conditional statement. Nah, seperti itu. Jadi aksi atau statement pernyataan
bentuknya percabangan, oke, yang bersarang ya. Artinya di dalam percabangan ada percabangan, oke. Kalau di beberapa bahasan automata atau mungkin artifisial, nah, kondisi seperti ini ya, if X lebih besar dari Y, atau Y lebih besar dari Z, atau X lebih besar dari Y tambah Z dengan kriteria aksi berikutnya, itu namanya adalah rule ya, atau kaidah ya. Nah, rule-rule di sini dibentuk untuk memodelkan suatu kriteria ya. Oke, misalkan untuk pengenalan fingerprint gitu ya. Bagaimana sih kok bisa dikenali dia? Jadi ada nilai kedekatannya enggak? Bagaimana dia rule-rule-nya terbentuk ya? Atau mungkin face recognition. Nah, itu juga bisa seperti itu. Tapi di sini hanya contoh saja ya. Contoh saja seperti ini. If X lebih besar dari Y, nah, jika tidak, maka ke paling bawah ya, sebelum print total ya. Else, total sama dengan total min X min Y plus Z. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia benar, if X lebih besar dari Y, maka ada kondisi lagi. Apakah ya, if Y lebih besar dari Z, nah, kalau lebih besar, maka kerjakan aksi berikutnya. Kalau tidak, else, nah ada kondisi berikutnya di sini ya. Ini lumayan di sini, sangat banyak ya, bersarang. Teman-teman harus waspada ya. Harus waspada untuk memodelkan kondisi ya, di tiap kondisi, di arahnya kemana ya. Untuk percabangan dengan struktur if, itu hanya memiliki dua tangan keluar ya, yakni bernilai true atau false ya, selalu seperti itu. Kecuali kita menggunakan strukturnya case of ya, atau switch case. Oke, bisa dua, bisa tiga ya, minimalnya dua kondisi seperti itu ya. Jadi nanti tangannya yang keluar lebih dari dua ya, bisa banyak seperti itu. Oke, monggo ya, ini mungkin masih kaget ya, kita review kembali. Coba teman-teman sambil dikerjakan ya. Sekira jam 9:15 saya akan cek kembali ya. Oke.
Apa? Oke, silakan yang sudah. Oke, coba sekarang yang Kevin Surya ya, silakan di-share. Oke, bagaimana hasilnya? Nah ya Pak, Ya, boleh. saya lagi benerin Windows Pak. Windows saya error, jadi saya belinya di HP Pak. Oke, boleh di-sharing, nggak apa, silakan. Enggak Pak, jadi Windowsnya, saya lagi benerin Windows saya Pak. Oh, benerin Windows. Iya. Oke. Silakan tunjuk temannya siapa aja, bebas. Aduh, mungkin pilihan Bapak kali Pak ya, Tengku. Oke, kamu pilih Tengku, boleh. Silakan Tengku. Terima kasih, Capin. Nah, Sama-sama. Nih, teman-teman nanti sering berlatih ya, karena satu soal itu tidak lebih dari 25 menit ya. Oke, yang pertama mulai. Nah, mulai dipisahkan ya. Ketika mulai, lalu ada input di situ X, Y, Z. Setelah itu ada proses ya, proses X sama dengan 0. Oke. Lalu Y lebih besar dari Z. Kita cek di sini coba. X besar dari Y plus Z. True. Total sama dengan total plus X plus Y ya. Oke, setelah itu dia... Nah, kemana kira-kira tuh Tengku tuh? Setelah total sama dengan total plus X plus Y itu kemana dia kira? Arah panahnya? Yang mana Bapak? Yang ini? Setelah itu panahnya kemana dia? Maksudnya gimana Pak arahnya? Kelanjutannya dari proses tersebut kemana? Oh, ke return Pak. Ke return? Iya Pak. Ke return ya? Iya Pak, karena sudah selesai. Tapi memang belum saya buat Pak. Tadi belum Ke sempat. return yang ada nggak?
Ini mau dibuat, Pak. Ada kata-kata return nggak sih di source code-nya, ada nggak? Eh, oh ya, gak ada, Pak. Terus kemana tuh? Ke Langsung di print ya, Pak. di print, pintar ya, bagus, jelas. Kalau untuk false kemana dia? False, total sama dengan total plus Y plus Z. Z. Itu ke Langsung di print juga, Pak. ya, langsung ke print ya. Oke. Nah, sementara jika else dari Y besar dari Z, maka dia ada pengecekan apakah X lebih besar dari 0, benar ya. Kalau true, Y lebih besar dari 0, nah itu juga sama ya. Total sama dengan total plus X plus Z, dia akan arah ke proses berikutnya, yakni adalah print ya. Iya, Pak. False, maka ada pengecekan apakah X plus Y bukan lebih kecil dari 0 tuh ya, keliru ya. Tapi lebih besar dari 0 ya. Oke, sip. Plus Z, oke, sama ke print juga ya. Iya, Bapak. Setelah itu total sama dengan total, oke ya, ke print juga. L if Z besar dari 0, maka total sama dengan X min Y min Z, ke print juga sama. Else dia ke total X min Y plus Z ya, setelah itu ke print ya, bagus ya. Nah, kalau tidak, coba ke atas lagi, kalau tidak, X lebih besar dari Y tidak sesuai, maka pindah ke false, total sama dengan ini ya, min X, min Y, min Z ya, plus Z ya. Setelah itu ke print total juga ya. Ya, setelah print total baru selesai ya. Nah, coba kamu ke atas tuh diagramnya, ke atas dulu. Nah, yang belum di sini adalah bukan langsung seperti itu ya, tapi yang elips, yang oval itu untuk menunjukkan mulai ya. Mulai. Nah, lalu kita ada jajar genjang ya. Oke, itu mulai. Oke, dihapus dulu aja tuh. Nah, oke, jajar genjang untuk X, Y, dan Z-nya ya. Oke, sip. Nah, oke, bagus ya. Tinggal dilengkapi ya. Nanti kamu itu apa? Share ini ya, screenshot aja, share di grup ya, biar teman-teman tahu. Baik, Pak. Oke, print, coba printnya dulu. Kita kemana ini? Print. Oke ya, kalau ada yang ingin memberikan komentar, boleh ya. Oh ya, minta tolong untuk Tongku aktifkan kameranya ya. Oke ya. Silakan teman-teman yang lain bila ada yang ingin memberikan komentar ya, atau mungkin menanggapi, ada yang apa terlewat mungkin ya, silakan langsung ya.
Gimana Kevin Surya, Jennifer, Cut Nur Intan, ya, Andreas, Tasya, ada yang mungkin ingin ditanyakan? Alhamdulillah saya paham, Pak. Alhamdulillah ya, oke sip. Minggu depan siap bertempur lagi nih untuk asesmen kedua. Oke, yang penting hati-hati ya kalau else if sama if biasa nih. Kalau if biasa akan ke proses berikutnya ya. Baru selesai. Oke, sip. Oke, nah dari flowchart ini coba sekarang flowchartnya bisa disambung lagi ke bentuk flow graph, Tunggu. Baik, Pak. Sambil menunggu ini ya, sambil memperhatikan, nah, teman-teman diminta untuk mengunduh suatu aplikasi ya berbasis yang di Play Store itu smartphone. Untuk apa? Untuk dilakukan pengujian secara black box ya. Misalkan aplikasinya bebas ya, aplikasi apa saja, sebaiknya jangan Instagram atau Facebook. Oke, yang sekiranya masih belum ada, rame lah di mana di media sosial ya. Nah, kalau black box itu dia fokus sama jenis inputnya ya. Jadi setiap kali ada form, misalkan form pendaftaran ya, yang kedua form login, form ketiga misalkan form untuk melakukan posting misalkan seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa beri simulasi ya, buatkan dokumennya misalkan latihan seperti itu ya. Oke. Usahakan satu mahasiswa dengan yang lain tidak boleh sama jenis aplikasinya ya. Karena itu dari sekarang sudah searching aja. Kupu-kupu. Oke, bagus ya.
Oke, ini Tengku untuk kajian 2 sepertinya nggak usah ikut asesmen ya. Sudah cukup nilai kamu tinggal bantu aja teman-teman ya. Mau ikut juga nggak apa-apa ya, tapi nilainya sudah baik ya, sudah maksimal ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Tinggal kita ini ya bareng-bareng untuk yang hasil analisisnya berupa Bayesian sequence ya, predikat, region ya. Dua, tiga, empat, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Wah, kurang 1 ya bawah.
Oke, beri nomor. Bagus. Silakan tanya ya, misalkan Tasya kalau misalkan belum paham. Apalagi nih, Anggun ya, Aulia ya, Dava Doni, Melia ya, Iwan Setiawan, Elia, Siva, Sehat, Wahyu ya, teman-teman langsung memberikan komentar ya. Oke. Dongku nomornya sudah sesuai? Cek lagi ya nomor-nomornya ya. Apa? Mina nyari Mari sih, mau mobilnya nggak dilempar-lempar. Nanti kan baru lagi sharing belum aja kita. Kakak di sini ya, kakak. Please. Kami bilang sama dulu, dengar dulu. Lempar sama kakak yang mainannya. Udah dirapiin lagi.
Oke, dilanjut ya. Misalkan yang sequence, misalkan 1, 2, 3 gitu ya. Tuh, jemuran ada di luar nih. Jemuran. Oke, silakan. Basis state testing ya, not sequence 1, 2, 3. Oke, bagus. Coba yang ini sekarang ya, predikatnya banyak ya, predikatnya lumayan ya. Predikatnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Oke, monggo.
Di belah sisi. 1, 2, 3, 4. Mulai hitung yang lurus-lurus dulu aja ya. Itu yang bercabang. Tuh, ada yang keliru ya. Coba cek lagi, coba agak dikecilkan aja dulu gambarnya coba. Kalau enggak bisa di kenapa? Screenshot lalu kirim ke grup biar dibantu ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, oke, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ya. 26. Oke, sisinya 26 dikurang 20 ditambah 2 ya. 26 bukan 24. Oke. 26 H ya. Region ada berapa region? Region dari 459 itu 1 ya. 5, 6, 8, 19 itu 2. 6, 7, 19 itu 3 ya. 2, 3 ya. 4, 5, 6, 7 ya. Itu 2, 3. Oke. 4, 5, 6, 7. 7 plus 1 ya. Ada 8 juga ya. Paham nggak tuh? Rada bingung Pak untuk region. Boleh, boleh. Silakan di share screen dulu aja. Apa di screenshot dulu. Nah, Oh iya itu Pak. agak disulim ya. Nah, ini ya dari
Boleh, boleh. Mau di-share dulu, silakan. Iya, Pak. Ada dikirim ke WA group. Sebentar, Pak. Proses. Oke. Oke, kita dulu. Saya share. Oke. Nggak di stop sharing dulu yang ini. Fungsinya. Nah, untuk region dia sudah tampak ya display. Oke, kan di sini ya untuk region itu yang diapit oleh, nah, oleh apa? Oleh
node dan sisi ya. Oke, pertama dia di sini. Oke, harus kita kecilin dulu nih. Nah, ini region pertama saya kasih warna kuning ya. Nah, kok nggak bisa nih warna kuning? Oke, sebentar. Dulu ya, kita kasih ini. Ini region pertama ini ya. Ini region pertama, 1. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini kelima, keenam, ini ketujuh ya. Nah, gini. Paham? Paham nggak teman-teman? Paham, Mbak? Oke, jadi ada 7 region plus 1 di luar ya. 1 nih di sini boleh ya, atau mungkin di sini, yang penting di luar dari ininya ya. Oke. Jadi total ada 8 region ya. Oke. Yang warna misalkan merah gitu ya. Ini di sini dia. Oke. Nggak bisa nih ya ternyata ya. Yang merah ya. Kalau untuk misalkan yang biru misalkan ya. Nah, ini biru. Ini sampai ke sini juga sama ya. Sampai ke sini dia ya. Sampai ke sini. Oke. Yang penting dia tertutup oleh node dan edge. Nah, itu adalah region dia. Oke. Pasti harus sama ya jumlahnya region, nilai kompleksitas V, dan banyaknya jalur independen itu harus sama. Ada 8, maka akan ada 8 jalur ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tengku, bagaimana? Paham ya? Oke. Paham, Mbak? Ya. Region ada 8. Sekarang kalau sudah, kembali lagi ke Tengku, bagaimana jalur independennya? Jalur independennya mungkin dari 1, 2, 3, 4, 12, 19, 20 ya, bisa ya. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 9, 16, 18, 19, 20 juga bisa seperti itu ya. Ada 8 jalur ya, 8 jalur. Apakah harus ditulis? Silahkan aja ya, pilih 2 atau 3 cukup ya, jalur-jalur tersebut ya. Oke, yang penting teman-teman memahami jalur IP ya, independent path itu seperti apa. Oke, ada berapa jumlahnya? Nah, itu ya. Jumlahnya ada berapa IP? Ada sebanyak 8 ya. Jadi kompleksitas V itu dia berapa biaya yang diperlukan ya. Misalkan nanti satuannya sekian ya, sekian X misalkan, maka kan 8X ya biaya komputasi yang dibutuhkan seperti itu. Oke ya, teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Tidak ada? Ini jangan-jangan tidur semua ya. Coba aktifkan dulu semua kameranya, oke? Aktifkan dulu semua kameranya. Oke, ini kamera ya, bukan mic ya. Oke, ada yang sudah usap-usap kepala? Ya kan? Pak, izin bertanya. Oke. Iya Pak, sebenarnya saya masih belum paham Pak dengan bagian region kenapa hanya 8 Pak yang merupakan region. Bukan hanya 8, emang ada 8 regionnya ya. Oh iya, baik Pak. Nah, coba kita cek lagi yang di mana kalau grafnya terbentuk oleh ini. Coba agak sedikit ke kiri. Nah, ini ya pertama region pertama itu jelas 9, 12, 16, 18, 19, 20 itu satu dia ya. Itu region pertama kita ya. Region kedua
nggak begitu terlihat ya. Coba di ini lagi dong, di zoom ya, seperti yang tadi. Region kedua. Tunggu, minta tolong di zoom ya, seperti yang tadi. Nah, oke. Yang kedua, 5, 6, ya, not 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15, terus 16, 17, 19, 20 itu yang berikutnya ya. Sorry, maaf. 5, 9, 10, 13, 15 ya. Jadi 5, 9, 10, 13, 15, 19 ya. 17 dan 16 itu dia region kedua ya. Kalau yang ini penempatan yang Tengku dia 5, 9, 10. Oke. Nah, sama 5, 6, 7 ya. Mungkin coba saya deh yang share ya, coba ya. Coba kita undo dulu nih, undo. Oke, ini region pertama, perhatikan. Nah, region pertama itu kita kasih warna merah ya. Warna merah. Ini region pertama kita. Nah, ini ya. 1 ya. Oke. Terus warna biru, warna merah dulu ya. Warna merah. Setelah itu region kedua kita. Oke. Ini region kedua kita. Kita ngikutin ininya ya, ngikutin. Oke, ini ya, yang biru ya, region kedua. Region ketiga misalkan warnanya hitam ya, warnanya hitam 1. Oke. Ini 2. Oke, sudah ada 3 ya. Region keempat kita kasih warna hijau ya. Warna hijau. Oke, itu hijau 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang region warna apa lagi ya? Purple ya, warna purple. Ini regionnya warna yang purple. Oke. Setelah ini warna kuning. Nah, ini kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5. Region ke-6 yang warna kuning ya. Region ke-6 warna kuning. Ya, warna kuning. Oke. Yang terakhir warna coklat. Tujuh ya. Nah, di luar ada lagi dia ya. Di luar ada lagi. Ada 8 region ya. Di luar ada. Oke. Paham itu? Merah, biru, hitam, hijau, ungu, kuning, coklat ya. Plus 1 di luar ya. Oke ya, itu region dia. Apa region? Area atau wilayah yang dikelilingi oleh node dan edge ya. Dan harus tertutup, yaitu disebut dengan region. Oke. Dari 4 ya, 12, 19, terus itu dia ke 5, 8 ya. 16 itu kan tertutup yang warna merah ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Intan ya ini ya, suaranya Intan ya. Iya Pak, saya. Oke, sip. Saya tertutup ini ya, Notepad Microsoft Paint-nya di sini ya. Oke. Silakan teman-teman yang lain kalau ada yang mau bertanya. Oke, yang mengantuk bisa cuci muka dulu ya. Oke, atau langsung bertanya, mana yang masih belum paham ya.
Oke. Ini terima kasih sekali lagi kepada Tungku ya, yang mau sudah sharing ya. Oke. Terima kasih kembali Bapak. Andreas, Anggun, kalau ingin mau menanggapi lagi atau bertanya silahkan. Oke. Nah ini kalau tidak ada, saya cukupkan sekian dulu ya teman-teman. Saya akan kasih tugas lagi latihan. Latihannya adalah mempelajari yang sudah barusan atau mungkin dari slide minggu-minggu sebelumnya. Ya, latihan lagi terkait white box testing ya. Oke, apakah minggu depan kita akan laksanakan asesmen? Nah ini gimana nih minggu depan atau bagaimana? Faiz Surya? Doni Arif, bagaimana? Sepertinya Aulia Indrayat ini menggebu-gebu untuk segera asesmen kedua mungkin ya. Oke. Atau Faisal Akbar ya, ingin hari ini aja asesmennya kajian 2 khusus dia. Latihan ya, teman-teman latihan. Kalaupun agak sulit pakai aplikasi online ini, gunakan kertas saja ya, gunakan kertas, lalu ballpoint ya teman-teman, mulai untuk sketsa ya, sketsa bagaimana aliran proses dari suatu pseudocode ya kita bentuk ke dalam flowchart ya. Oke. Flowchart sudah terbentuk, nah berarti alur logikanya sudah sesuai gitu ya. Kalau dia misalkan masih belum sesuai, maka kita perbaiki lagi ya. Tahapan kedua, ya ini juga sangat penting ketika aliran sudah sesuai, maka simbol ya, simbolik dari tiap flowchart pun harus disesuaikan ya. Misalkan bagan atau mulai ya, atau akhir ya, atau selesai ya. Proses atau mungkin percabangan itu harus disesuaikan ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai semua flowchart-nya, baru kita beralih menggambar flow graph ya. Nah, menggambar flow graph di sini, nah ini terlihat mudah ya. Tapi kalau misalkan dibuat lagi, nah bagaimana ya cara merapikannya mungkin ya. Kenapa perlu dirapihkan? Karena untuk memudahkan saat mengevaluasi basis pet testing yang terbentuk ya diagramnya seperti itu ya. Tadi juga ada kekeliruan saat menghitung jumlah sisi ya Tengku ya. Iya Pak. Nah itu karena tertumpuk-tumpuk ya. Nah itu juga perlu kehati-hatian ya. Oke. Predikat node apa? Predikat node adalah node yang memiliki tangan atau panah lebih dari satu, dia itu adalah predikat node. Ya, minimal berarti 2. Jadi ada ke kanan atau ke kiri, ya, ada 2, maka dia pasti predikat node. Ada 5 Pak, predikat node juga ya, seperti itu. Oke. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada bisa kita akhir ya. Selamat berlatih kembali, ya. Kalau ngantuk cuci muka dulu ya. Jadi ada waktu masih di sini. Oke, 1 dulu masih ada 1 jam 10 menit lagi ya. Oke, jadi ada 70 menit lagi teman-teman bisa berlatih kembali ya. Oke. Saya akhiri dulu ya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sir. Aja ya di WA ya, bagaimana yang masih akan diulang lagi atau direview kembali ya. Close ya.